Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat. Suatu kisah dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam dimakamkan di tengah-tengah sungai Nil. Apa alasannya? Kenapa Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi lainnya? Dan mengapa orang-orang Yahudi menghabiskan begitu banyak waktu, tenaga, dan harta yang mereka miliki hanya untuk menemukan dan mengamankan sebuah makam Nabi Yusuf alaihissalam? Apa yang terjadi ketika mereka menggali makam Nabi Yusuf alaihissalam, dan apa tujuan dari orang-orang Yahudi ini? Kenapa mereka begitu menginginkan makam Nabi Yusuf alaihissalam? Mari kita ulas jawabannya. Simak videonya sampai selesai. Seperti yang kita ketahui, Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau dikaruniai memiliki wajah yang sangat tampan, dengan mukjizat, memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, serta ahli dalam menafsirkan mimpi. Kisah hidup Nabi Allah Yusuf alaihissalam, beliau dianugerahi jabatan penting di kerajaan, dan telah berlaku bijaksana akan keputusan-keputusannya. Ketika itu, setelah semuanya telah berjalan baik, Nabi Yusuf alaihissalam menjadi rindu untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah riwayat menyebutkan, Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah nabi pertama yang berdoa meminta kematian kepada Allah, dan doa ini tercantum di dalam Al-Quran. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Quran Surat Yusuf ayat 101. Ketika dirasa ajal Nabiullah Yusuf telah dekat, beliau memanggil beberapa orang dari kaumnya untuk diberikan wasiat. Isi dari wasiatnya adalah kaum Bani Israel membawa jasadnya bersama mereka kemanapun mereka pergi. Sejarah singkat, kenapa Nabi Yusuf meninggalnya di Mesir, padahal Nabi Yusuf lahir di Palestina. Alkisah, karena sebuah kedengkian, saudara-saudara Nabi Yusuf menjebaknya masuk ke dalam sebuah sumur, dan 3 hari setelahnya, Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan musafir. Nabi Yusuf dibawa ke Mesir bersama rombongan-rombongan musafir itu, kemudian dijual sebagai budak dan dibeli oleh seorang pejabat kerajaan bernama Fatifar. Setelah Nabi Yusuf berada di Mesir, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan beliau menempati tempat penting di kerajaan. Tak lama dari itu, seluruh kaum Bani Israel dipindahkan dari Palestina ke Mesir. Dan begitu bijaksananya Nabi Yusuf, beliau memilih untuk memperlakukan kaum Bani Israel dengan baik di Mesir, yang sebenarnya mereka telah membuang Nabi Yusuf ke sumur beberapa tahun yang lalu. Bisa saja ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam balas dendam. Tak hanya diberikan ketampanan, Nabi Yusuf juga berhati sangat mulia, dan tinggallah Nabi Yusuf bersama seluruh kaum Bani Israel di Mesir sampai ketika Nabi Yusuf alaihissalam menginjak umur 120 tahun. Singkat cerita, Nabi Yusuf pun meninggal dunia. Ada seorang ulama dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa saat Nabi Yusuf wafat, jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah tabut atau peti yang terbuat dari bahan batu marmer. Kemudian, orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah-tengah sungai Nil. Sementara itu, alasannya kenapa Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi lainnya adalah karena ketika itu, kabilah-kabilah pada masa itu saling berebut untuk membawa jasad manusia yang paling mulia di negeri itu, supaya dibawa ke daerah mereka masing-masing dengan tujuan daerah mereka mendapatkan keberkahan. Karena tidak ditemukan kabilah yang pantas untuk membawa jasad Nabi Yusuf, makanya mereka memutuskan untuk memakamkannya di sungai Nil. Karena aliran dari sungai Nil tersebut melintas ke berbagai tempat di wilayah kabilah-kabilah, dan mereka anggap berkahnya akan dirasakan secara merata. Lantas, bagaimana proses pemindahan makam Nabi Yusuf alaihissalam dari sungai Nil menuju Palestina? Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada Fir'aun yang bernama Al-Walid bin Musab bin Araihan yang berasal dari Bani Amalek, atau dengan nama lain, dia disebut dengan Ramses II. Sejauh ini,
Nama Ramses II sering diidentifikasikan sebagai Firaun yang hidup sejaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Wujud Firaun terkuat dan terkejam sepanjang sejarah. Ramses II berkuasa selama 66 tahun, menjadikan dia sebagai Firaun yang paling berkuasa di Mesir. Ketika zaman diutusnya Nabi Musa kepada kaum Bani Israel pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya, yaitu Bani Israel yang terkepung oleh pasukan Firaun Ramses II. Ketika itu, Nabi Musa membawa kaumnya untuk hijrah keluar dari Mesir ke Palestina. Tatkala ketika rombongan Nabi Musa bersama Bani Israel berjalan menuju Baitul Maqdis Palestina, rombongan mereka itu selalu tersesat dan tak sampai-sampai ke negeri yang mereka tuju. Bahkan, rombongan ini tidak bisa menemukan jalan untuk ke sana. Seseorang dari rombongan ini memberitahu kepada Nabi Musa tentang wasiat dari Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya sebelum Nabi Yusuf wafat, Nabi Yusuf meminta kepada orang-orang Bani Israel berjanji untuk membawa jasad beliau kemanapun kaum Bani Israel ini pergi. Dan ketika itu memang terjadi perpindahan seluruh kaum Bani Israel untuk pindah ke Baitul Maqdis meninggalkan Mesir. Setelah itu Nabi Musa pun tersadar bahwasanya penyebab dari mereka selalu tersesat adalah karena mereka tidak membawa jasad Nabi Yusuf bersama mereka. Lalu Nabi Musa mulai bertanya kepada kaum Bani Israel tentang di manakah makam dari Nabi Yusuf alaihissalam. Namun karena Nabi Yusuf telah meninggal puluhan atau ratusan tahun yang lalu dan generasi dari Bani Israel ini telah berganti dari zaman ke zaman, akhirnya saat itu tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak dari makam Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu ada seorang kaum dari Bani Israel yang mengatakan tahu di mana makam Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu seorang nenek tua dari kaum Bani Israel. Nenek ini mau memberitahu lokasi makam tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah asalkan dia bisa tinggal bersama Nabi Musa di surganya Allah. Maka Nabi Musa pun sempat terdiam karena surga itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dia yang berhak menentukan siapa saja yang berhak masuk surga. Ada beberapa ahli tafsir yang mengatakan ketika itu Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabulkan apa yang diminta oleh nenek tersebut. Kisah nenek-nenek tua Bani Israel ini pernah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak dari Abu Musa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka nenek ini pun mengajak Nabi Musa ke sebuah tempat. Dikatakan di sana itu adalah sebuah danau atau tempat yang banyak airnya. Kemudian nenek ini meminta untuk menguras atau membendung air di tempat itu, supaya dasar tanah dari lokasi itu bisa terlihat. Kemudian setelah dasar tanah sudah terlihat, maka nenek ini menunjuk satu lokasi. Lalu orang-orang pun menggali lokasi itu, dan mereka dapati jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Dan seketika itu pula jalan mereka yang gelap menuju Baitul Maqdis menjadi terang, seolah-olah dipandu menuju ke Baitul Maqdis. Setelah itu mereka membawa jasad Nabi Yusuf alaihissalam dengan rombongan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel menuju Baitul Maqdis. Adapun pembahasan singkat tentang kisah nenek yang mau menunjukkan makam Nabi Yusuf alaihissalam asalkan masuk surga. Kisah ini disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau merasa senang karena mendapat penghormatan dari seorang badui saat beliau singgah di rumah badui tersebut. Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak dari Abu Musa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah kepada seorang badui. Beliau dimuliakan, maka beliau bersabda kepadanya, "Wahai badui, katakanlah keperluanmu." Dia pun menjawab, "Ya Rasulullah, seekor unta betina dengan pelananya dan domba betina diperah oleh keluargaku." Ini diucapkannya 2 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepadanya, "Mengapa kamu tidak seperti nenek tua Bani Israel?" Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, siapa nenek tua Bani Israel itu?" Rasulullah pun menjawab, "Sesungguhnya Musa hendak berjalan membawa Bani Israel tetapi dia tersesat di jalan." Maka para ulama Bani Israel berkata kepadanya, "Kami katakan kepadamu bahwa Yusuf mengambil janji-janji Allah atas kami agar kami tidak pergi dari Mesir sehingga kami memindahkan tulang-tulangnya bersama kami." Musa pun bertanya, "Siapa di antara kalian yang mengetahui kubur Yusuf?" Mereka menjawab, "Yang tahu di mana kubur Yusuf hanyalah seorang wanita tua Bani Israel."
Musa pun memintanya agar dihadirkan. Musa pun berkata kepadanya, "Tunjukkan kepadaku di mana kubur Yusuf." Wanita itu menjawab, "Aku tidak mau hingga aku menemuimu di surga." Nabi Musa tidak menyukai permintaannya, maka dikatakan kepadanya, "Kabulkan permintaannya." Musa pun memberikan apa yang diminta. Lalu wanita itu mendatangi sebuah danau dan berkata, "Kuraslah airnya." Ketika air telah surut, wanita itu berkata, "Galilah di sini." Begitu mereka menggali, mereka menemukan tulang-tulang Yusuf. Begitu ia diangkat dari tanah, jalanan langsung terlihat nyata seperti cahaya pada siang hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak nomor 4088. Dia berkata hadis ini sanadnya sahih, dan keduanya Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Syekh Umar Sulaiman Asy-Syikor, guru besar Universitas Islam Yordania, dalam kisah-kisah sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menjelaskan, semasa hidup Nabi Yusuf meminta kepada Bani Israel yang ada di sekelilingnya agar berjanji, kelak jika mereka meninggalkan Mesir ke tanah suci agar membawa tulangnya. Kala itu, Bani Israel menjanji akan melaksanakan perintah itu. Tatkala Allah mengizinkan Nabi Yusuf dan kaumnya agar keluar dari Mesir, mereka tersesat. Nabi Musa pun terheran-heran karenanya. Dia meyakini bahwa pasti ada rahasia dalam urusan ini. Maka Nabi Musa pun bertanya kepada orang-orang yang bersamanya. Ulama Bani Israel mengingatkan akan janji leluhur mereka untuk membawa jasad Nabi Yusuf jika ingin meninggalkan Mesir. Selanjutnya, Nabi Musa bertanya, "Di mana letak kubur Nabi Yusuf?" Tetapi tidak seorang pun mengetahui kuburnya, kecuali seorang wanita tua Bani Israel. Hanya saja perempuan tua ini menolak menunjukkan kecuali jika Nabi Musa mengabulkan permintaannya. Dan ketika Nabi Musa menanyakan apa keinginannya, ternyata dia menuntut perkara yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran berasal dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.